Ya, jadi di sini kita membahas tentang faktor persekutuan dulu. Namun sebelum faktor persekutuan, kita pahami kembali tentang faktor dulu. Jadi, himpunan A adalah himpunan semua faktor dari 6. Kemudian, himpunan B adalah himpunan semua faktor dari 8. Maka pembentuk daripada 6 itu adalah negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan 6. Kenapa? Karena negatif 6 dikali negatif 1 kan 6. Berarti faktor dari 6 itu adalah biasanya negatif 6 dan negatif 1. Kemudian negatif 3 kali negatif 2 juga 6 juga. Ya. Kemudian 1 kali 6 juga 6. 2 kali 3 juga 6. Nah, maka itu faktor-faktornya. Ya. Kemudian B adalah semua faktor dari 8. Nah, faktor 8 itu apa aja? Negatif 8, negatif 4, negatif 2, negatif 1. Karena negatif 8 kali negatif 1 kan 8. Negatif 4 kali negatif 2, 8. 1 kali 8, 8. 2 kali 4 juga 8. Oke. Sekarang irisannya. Artinya yang anggota A sekaligus anggota B. Maka ketemulah negatif 1, negatif 2, 1, dan 2. Nah, itu adalah faktor persekutuannya namanya. Jadi irisannya itu adalah faktor persekutuan. Nah, kalau kita mencari yang terbesar, berarti adalah 2. Karena 2 yang paling besar di situ. Maka faktor persekutuan daripada 6 dan 8 adalah 2. Jadi 2 merupakan faktor persekutuan dari 6 dan 8. Sekarang kita ambil kalau A-nya negatif 6 dan B-nya 8. Diubah negatif 6. Nah, sama aja kan? Faktor dari negatif 6 sama saja dengan faktor daripada 6. Sama kan? Yaitu negatif 6 itu hasil dari negatif 6 kali 1. Ya kan? Atau negatif 3 kali 2. Atau negatif 2 kali 3. Atau negatif 1 kali 6. Sama berarti ya. Nah, maka berarti sama juga. Berarti EPB daripada negatif 6 dan 8 juga adalah 2. Sekarang negatif kedua-duanya. Oh, ternyata sama juga. Nah, misalkan faktor terbesar dari A dan B kita gunakan simbol, yaitu kurung biasa seperti itu ya. Jadi kalau ada kurung biasa seperti itu, A dan B, maka itu maksudnya adalah faktor persekutuan dari A dan B. Maka faktor persekutuan dari 6 dan 8 tadi 2. Negatif 6 dengan 8 juga 2. Negatif 6 dengan 8 juga 2. Bagaimana kalau A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 6? Ya, himpunan faktor dari 0 apa saja? Ternyata semua bilangan adalah faktor daripada bilangan 0. Kenapa? Karena bilangan berapapun dikali 0, hasilnya 0 ya kan? Berarti semua bilangan bulat itu adalah faktor daripada 0. Kemudian misalkan B-nya ada 6. Nah, berarti himpunan subfaktor daripada 6 itu negatif 6 sampai 6 ya. Maka irisannya juga sama dengan itu. Maka kalau kita mencari EPB dari 0 dan 6, maka adalah 6. Karena itu yang terbesar. Kan gitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang EPB ini dulu. Sepertinya jelas ya. Oke, sekarang saya tanya. Nah, yang ujung, kenapa Aisyah serangan di belakang Aisyah? Oh, kedinginan. Oke, faktor dari 7 apa aja Aisyah? Coba. Saya minta Aisyah menyebutkan faktor dari 7. Faktor dari 7 apa aja? Kalau misalnya kita ingin mengetahui faktor dari 7, apa aja Pak Aisyah? Ayo coba. Apa saja yang dikalikan tuh menghasilkan 7 apa aja Aisyah? 1 kali apa? Oke, 1 kali 7 ada 7. Apalagi lagi kayak yang lain saya itu. Oke, ada lagi yang lain saya itu. Ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti faktor daripada 7 tuh hanya ada 4, yaitu negatif 1, 1, 7. Dan negatif 7, ya satunya negatif 7. Oke, baik.
Nah, itu namanya faktor. Nah, berarti kalau saya tanya EPB dari 6 dan 7, maka hasilnya berapa Mutia? EPB dari 6 dan 7. Hah? Satu, ya betul. Satu, ya. Oke. Garing Kaisah, kerjaan awak. Oh, kalau memang agak pusing, dibawa istirahat aja Isah daripada nanti makin parah. Oke ya. eh nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Nah, kalau dua-duanya nol, ada nggak EPB-nya? Nggak ada, ya kan? Jadi kalau kedua-duanya nol, maka tidak ada EPB-nya. Kenapa? Karena kita sampai sekarang tidak tahu ujung daripada bilangan yang ada yang saat ini, ya kan? Coba, apa ujung bilangan dari bulat aja misalnya. Kemarin misalkan dikumpulkan uang berapa triliun kemarin? 13 triliun ya, yang diserahkan sama presiden ya kemarin ya. Hasil korupsi minyak goreng ya. Hasil korupsi minyak goreng sama 13 triliun. Kalau digunakan untuk bangun gedung sekolah ya, gedung kuliah sama beasiswa bagi siswa dan mahasiswanya. Wah, lumayan betul 13 triliun itu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya adalah definisi 4.1. Ditentukan X, Y anggota bilangan bulat. X dan Y keduanya tidak bersama-sama bernilai nol. Jadi tidak boleh kedua-duanya bersama-sama bernilai nol. Karena kalau kedua-duanya bernilai nol, maka tidak ada apa tadi? Tidak ada EPB-nya. Tapi kalau salah satunya saja nol, nggak masalah. Ya. Jadi makanya tidak bersama-sama bernilai nol disebutkan. Ya. Jadi tidak kedua-duanya langsung sama dengan nol, tapi salah satu boleh. Atau tidak nol keduanya juga boleh. Maka P disebut sebagai pembagi persekutuan dari X dan Y jika P membagi X dan P juga membagi Y. Itu simbol membagi kemarin ya. Jadi faktor persekutuan itu kan artinya dia membagi kedua-duanya. Kayak ini tadi ya, di atas ini tadi. Nah, ini faktor persekutuannya adalah negatif 2, negatif satu, satu dan 2. Kenapa? Karena semuanya ini sama-sama membagi 6 dan sama-sama membagi 8. Makanya dengan faktor persekutuan. Nah, kemudian P disebut sebagai faktor persekutuan terbesar dari X dan Y jika P adalah bilangan positif terbesar. Nah, jadi EPB itu adalah bilangan positif terbesar yang membagi X dan membagi Y. Di sini disebutkan dengan D misalnya ya. D adalah faktor pembagi atau persekutuan terbesar dari X dan Y. Ini contoh. Faktor dari 16 dan 24. Di situ ada faktor persekutuannya, kemudian ada faktor persekutuan terbesar itu 8. Ini dengan cara manual masih ya. Nah, ini menghitungnya menggunakan manual masih. Kemudian 12 dan 18. Faktor 12, nah di situ ya, faktor 18, seperti di situ. Maka EPB dari 16 dan 24, nah ini salah kok 16 dan 24 sih. 16 dan 18 mestinya ya. Iyalah, 12 dan 18 ya. Nah, oke, kita perbaiki ya. 12 dan 18. Nah, kita lihat nomor 3. 6 dan 9 itu EPB-nya adalah 3, ya kan? 3 itu bisa dinyatakan sama dengan 2 kali 6 tambah negatif 1 kali 9.
Iya kan? Saya seperti itu. Nah, EPB dari 16 sampai 40 ada 8. 8 itu bisa dinyatakan sebagai 3 kali 16 tambah negatif 1 kali 40. Artinya apa? Artinya dari kasus di atas itu nampak bahwa EPB daripada P dan Q itu bisa dinyatakan kombinasi linier daripada Px tambah Ky. Jadi bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier. Nah, contoh situ. EPB dari 12 ke 18 adalah 6. Maka 6 itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier daripada 12 dan 18. Gimana kira-kira caranya? Kira-kira gimana? Gimana Isma kira-kira Isma? Berarti 6 sama dengan 6 sama dengan, nah ini. Kalau ini misalkan kita nyatakan dalam kombinasi linier. Maka dari sini 6 sama dengan 18 kali berapa? Tambah 12 kali berapa? Gimana Isma? Ketemu nggak bilangan yang saya kasih titik-titik itu? Gimana Rehat? Kalau saya minta mengisi titik-titik, istilah titik-titik di bawah ini. Ya, ada dulu waktu anu ya, waktu sekolah ya, istilah titik-titik di bawah ini. Berapakah titik-titik itu? Yang pertama gimana Isa? Yang di 18 berapa? Angka 3. Oke, yang di 12 angka 2. Oke. 3 kali 18 berapa? Banyak ya. Hasilnya kada tepat kan ya. Kita cari yang supaya hasilnya 6. Berarti kali berapa? Mudah sekali itu sebenarnya. Kali satu kali. Yang pertama satu, yang kedua. Oke, benar Rehat ya. Jadi yang pertama ini satu, ya kan? 18 kali satu. Ya lah, 18 satu berapa? 18 ya. Ditambah dengan 12 kali negatif satu. Hasilnya berapa? 6, benar kan? Nah, betul itu. Nah, itu namanya bisa nyatakan bentuk kombinasi linier. Nah, ini kombinasi linier semua nih, ini kombinasi linier ya. Tapi dalam bentuk simbol yang lain. Perhatikan 6 dan 9 itu EPB-nya 3. Nah, dicoba-coba nih ya. Ini sistem coba-coba ini. Nah, ini sistem coba-coba. Nah, ternyata banyak ya. Ternyata banyak di sini. Di sini yang menghasilkan 3 mana jadi? Ini kan 3. Menghasilkan 3 mana ini? Bisa negatif satu dan satu, ya kan? Bisa juga 2 dengan negatif satu. Artinya tidak tunggal jawabannya ini. Nah, bisa beberapa. Contohnya ini. Ini kan ada 2 ya jawabannya benar ya. Ini dan ini.
Oke, sekarang kita lanjutkan teorema 4.1. Jika D adalah EPB tadi. D adalah bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk Px tambah Ky untuk suatu P dan Q. Tadi benar ya, kalau kita lihat di sini tadi yang positif terkecil itu kan 3 ya, positif terkecil. Positif ya, bukan negatif. Tapi ada nol sinilah. Kalau nol kedua-duanya. Nah, tapi di sini positif itu kan tidak masuk nol ya. Nah, nol itu tidak masuk positif. Makanya di situ 3 ya. Ini sudah ditunjukkan di atas tadi, di 3. 3 yang paling hasil kombinasi yang paling kecil, nah itu adalah 3. Bukti. Nah, ini buktinya. Dibentuk benda linier Px sama Y dengan P dan Q anggota Z. Barisan Px Y memuat bilangan yang bernilai negatif, bilangan 0. Nah, ini pembuktiannya panjang nih ya. Baik, kita mencoba sedikit membahas tentang pembuktian ya. Kalau sebelumnya kan sering kita lewat-lewati ya. Sekarang agak kita bahas sekarang. Ambil S adalah himpunan X tambah Y, di mana PX tambah Y itu lebih dari 0. Maka P dan Q-nya juga kita dari. Maka ditentukan S adalah subset daripada N. Kenapa S subset pada N? Karena dia itu positif, ya kan? Kan lebih dari 0 tadi. Maka dikatakan subset. Sementara N itu kan bilangan asli ya. Bilangan asli itu kan mulai 1 ya. Di mana S dan N merupakan himpunan terurut terhp. Maka S punya unsur terkecil, sebutlah dengan T. Kenapa kita katakan S juga adalah terurut rapi? Karena dia punya unsur terkecil. Minimal unsur terkecil adalah 1, ya kan? Minimal ya. Sebutlah unsur terkecil itu adalah T. Karena T anggota S, maka tentu ada P sama M dan Q sama N sehingga T sama dengan X tambah M, N, Y. Selanjutnya dibuktikan bahwa T membagi X dan T membagi Y. Untuk membuktikan T membagi X, misalkan T tidak membagi X, maka TRS 0 is T. Dan ini berarti adalah kontradiksi. Jadi T tidak membagi X itu ternyata kontradiksi dengan T unsur terkecil. Karena unsur terkecil itu pasti dia membagi. Kemudian karena yang sebelahnya sudah dibagi, nah maka tentu yang satunya juga membagi. Nah, 12 dan 8 itu PB-nya 4. Nah, kombinasi dari 12 dan 8 yang positif itu pasti tidak ada yang lebih kecil daripada 4. Coba kalau misalkan 12-nya kali 2, 8-nya kali 12 kali 2 berapa? 24. 8-nya kali negatif 2 misalkan. Negatif 16 ya. Nah, 24 kurangi 16, 6. Lebih kan daripada 4? Nah, coba. Ada nggak ketemu nanti yang kurang dari 4? Nggak akan ketemu. Jadi yang paling kecil adalah 4. Itu maksudnya ya. Dan ini kombinasi liniernya ya. Nah, 1 dan negatif 1. Mayoritas paling mudahnya 1 dan negatif 1. Oke, teorema 4.2. Kita akan membuktikan
Nah, misalnya D itu adalah EPB-nya dan E adalah EPB dari KY KY. Berarti D sama dengan RX tambah SY. E adalah FKX tambah NKY. Untuk suatu RSMN anggota Z. D sama RX tambah SY dan KD sama dengan KRX tambah KSY. Karena D adalah FPB dari X dan Y, itu definisi D bagi X dan B bagi Y. Menurut teori matematika di 8, berarti KD juga membagi KX dan KD juga membagi KY. Maka menurut teori KD membagi KX berakibat KD membagi MKX. KD juga membagi NKY. Artinya KD membagi MKX tambah NKY. Artinya KD membagi E. Atau kata lain, KXY itu membagi KX, KY. Nah, bolak-balik nilai dibuktikan. Nah, ini harus ingat dengan teorema-teorema sebelumnya. Ini contoh. 60 EPB dari 60 dan 102. Kan kita agak ada terlalu besar ya. Kedua-duanya bisa dibagi 6. Maka 6-nya bisa kita keluarkan. Berarti kita cukup mencari EPB dari 10 dan 17. Lebih sederhana itu ya. Bisa dikecilkan lagi ya? Nggak bisa. 17 itu bilangan prima ya. Nggak bisa, dia hanya bisa dibagi oleh 17 dan 1 ya. Teorema 4.3. Kalau D adalah FMD X dan Y, maka ketika X dan Y dibagi oleh D-nya, itu pasti FPB-nya 1. Contohnya apa? Ini tadi. Nih, 60 dan 102, itu FPB-nya kan 6 ya. Coba kita bagi 6 keduanya. Jadi 10 dan 17. FPB-nya berapa? 1. Begitu ya 108 dan 207 EPB-nya 9. Coba kita bagi dengan 9. Maka 12 dan 23. EPB-nya berapa? 1. Gitu, itu contohnya ya. Contoh dari teorema 4.3. Teorema 4.4. P membagi QR. P dan Q PB-nya 1, maka pasti P membagi R. Nah, banyak lagi nih lah yang lain ya. Kemudian teorema 4.6. Jadi banyak teoremanya nih. Teoremanya banyak. Lebih suka membuktikan teorema atau lebih suka menghitung-hitung biasanya? Oh, lebih suka Isma lebih suka membuktikan teorema artinya ya, ya Isma ya. Isma suka. Nanti berarti Isma karena bagian membuktikan teorema aja nanti berarti Isma ya. Isma. Kalau Mona dulu sekolahnya di mana Mona? MA mana? Oh, Misbahul Munir. Di mana itu? Oh, Banjarbaru. Eh, di sini ada Ustadz Misbahul Munir di sini. Tapi sudah meninggal kayaknya nggak tahu ya. Lama nggak ketemu dengan beliau. Entah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Misbahul Munir. Berarti ada Muna dari Aliyah, Aisyah juga dari Aliyah ya, Aisyah ya. Kalau si ini juga dari Aliyah, kalau Aliyah juga dari SMA. SMA berapa kamu sih Pak? Kan SMK 1. SMK 1 itu yang dekat Bundaran Tokah. Oh, sawah. Itu Man juga di situ ya? Oh, yang flyover tuh kah? Flyover apa apa yang Tambusan tuh ya? Itu ya. Dekat situ kan.
Iya, 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 iya. Rehan kemarin bang apa? Sama mana Rehan? Hah? SMK 2. Iya. Magangnya di mana Rehan? Oh di DM, Masya Allah. Itu magang digaji nggak Rehan? Oh gak ada. Ya, sukarela aja lah. Berapa lama magangnya Rehan? 4 bulan. Berarti selama 4 bulan tuh ke DM terus berarti Rehan lah. Ah, berarti magang juga ya si Latifah. Di mana magangnya? Oh di Banjarbaru. Hah? Sekolahnya di Tapin. Magangnya di Banjarbaru. Di Kimol. Oh, kalau di Kimol, kalau kayak Rehan, Rehan kan di Tamol, kalau Kimol misalnya kan gitu ya. Enggak ya. Oke. Asita bang, oh SMK juga. Masya Allah, berarti di sini banyak SMK dan aliyahnya. SMK ya. Berarti juga magang juga? Di mana? Oh, Banjarbaru juga. Aduh. Hai. Ini Isma nih 4 SMK aja 4 nih. Ah, 4 SMK. Ah, magangnya di mana juga? PT apa? Oh, Cakra. Dulu tuh produksi mobil lah. Habis itu mobilnya kata Payo kalau ubah jadi anu lah, jadi bengkel lah. Baik, kita lanjutkan dari 4.6. Eh, si Ado lain alihah lagi kamu alihah kan juga lain ya. PKBM sekaligus pondok. Itu jadi satu kesatuan pondok dan PKBM-nya. Oh, Nurul Muhyiddin kan apa? Nurul Muhyiddin lah. Berarti sampai tutup di Nurul Muhyiddin. Habis itu 4 PKBM di Banjar. Oh, PKBM apa namanya? Amalia. Ada lagunya rasanya tuh ya. Oh, Amalia. Oke, dari 4.6. Luar biasa lah. Berarti gak ada yang SMA-nya di sini lah. Tidak ada yang SMA satu foto. Aduh, ya, Aliyah dan SMK. Ya, pondok juga. Aisyah juga sambil pondok. Kalau Aisyah pondok enggak ya? Aliyah aja ya. Kalau D itu adalah FPP daripada X dan Y, maka kalau ada F yang bisa membagi D, maka F bisa membagi D maksudnya untuk setiap persatuan dari F, X, dan Y. Oke, kenapa? Karena D itu adalah terbesar tadi ya kan? Faktor yang terbesar itu adalah D. Maka semua faktor yang lain itu bisa membagi D, ya kan? Contoh tadi ya, nih, yang atas tadi kita lihat lagi di atas. Nih, ini kan EPB-nya ya. Ini faktor persatuannya ya, yaitu negatif 8, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 4, dan 8. Nah, EPB-nya kan 8 ya. Maka semua faktor persatuan yang lain pasti bisa membagi 8, ya kan? Negatif 8 bisa membagi 8, ya kan? Kenapa negatif 8 bisa membagi 8? Kenapa Latifah? Kenapa negatif 8 bisa membagi 8? Karena negatif 8 itu bisa bagi 8. Karena 8 dibagi negatif 8 hasilnya, ayo, negatif 1. Negatif 1 adalah bulat. Nah, yang penting bulat.
Begitu juga negatif 4 bisa bagi 8. Negatif 2 bisa bagi 8. Negatif 2 bisa bagi 8. Semua pasukan bisa bagi 8. Itu yang dimaksud dengan teorema berapa tadi? 4,6. Ya. Oke, kita lanjutkan teorema 4,7. Oh, contoh ya. Oh, contoh. Oke, contoh. Nah, ini disuruh membuktikan sendiri. Teorema 4,7. Nanti silakan saja kalau lagi agak senggang, silakan dicoba-coba membuktikan, belajar membuktikan. Jadi 4,8, ya ada buktinya sudah di sini. Nah, kemudian yang bagian B-nya silakan buktikan juga. Kemudian contoh 4,7. Ini membuktikannya atasnya aja. Lihat di atas. Memberikan contoh. Nah, kita langsung algoritma Euclid. Nah, ini yang penting ya. Teorema 4,9 yaitu algoritma Euclid. Nah, contoh, carilah EPB dari 963 dan 657. Tidak mungkin kita mendaftarkan faktornya aja. Coba kalau misalkan si Sita saya minta daftarkan faktor dari 963. Maka banyak kan Sita ya. Nah, di antaranya negatif 963. Kemudian di situ yang pasti bisa juga adalah negatif 3 juga pasti bisa juga ya. Jadi kalau satu bilangan dijumlahkan tuh hasilnya bisa dibagi 3, maka itu bisa dibagi 3 kan begitu ya. 963 itu kalau ditambahkan 9 tambah 6 itu 15 tambah 3 18. 18 itu 1 tambah 8 9. Nah, 9 bisa bagi 3 berarti bisa ya kan seperti itu. Bagi 3. 657. 6 tambah 5 berapa? 11 tambah 7 18. Berarti bisa juga dibagi 3 kan? Berarti pasti bisa dibagi 3 itu. Bahkan bisa 2 kali bagi 3 ya. Nah, makanya itu 9 kayaknya. Kan tadi 9 tambah 6 tambah 3 dan tambah 6 tadi 15. 18 kan jadinya ya. 11 juga 18. Nah, berarti pertama bisa dibagi 3 sudah. Kemudian 18 ini ditambahkan jadi 9 juga bisa dibagi 3. 2 kali bisa dibagi 3. Nah, kita sekarang belajar menggunakan algoritma Euclid. Caranya bagaimana? Kita hubungkan keduanya. 963, makanya saya ingin tadi caranya seperti yang dilakukan oleh si Najwa tadi, yaitu membagi seperti itu. Nah, ya, supaya di sini nanti kan kalau pakai cara ini, maka 963 dibagi 657 sisa 306 kan gitu ya, agak panjang gitu kalau menggunakan cara seperti ini. Maka kita gunakan cara ini saja. Jadi 963 dibagi 657 hasilnya 1 ya kan. Sisanya berapa? 306. Kemudian 657. Nah, 657 tadi dibagi 306 hasilnya 2. Sisa 45. 306 dibagi 45 itu 6. Sisa 36. 45 dibagi 36 itu adalah 1. Sisa 9. 39 dibagi 36 dibagi 9 itu 4. Sisanya habis berarti EPB-nya adalah 9. Jadi sampai sisanya 0 ya. Nah, berarti EPB-nya adalah 9. Nah, ini ada tambahan contoh di bawahnya. 102 dengan 90. 102 dibagi 90 itu 1 ya kan? 1. 1 sisa 12. 9 bagi 12 7. Sisanya berapa? 6. 12 bagi 6 2. Nah, berarti PB-nya berapa berarti?
6. Berarti P-nya adalah 6. Tapi ini sudah terbaca sebenarnya itu pasti minimal 6. Kenapa? Karena ini bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2, ya kan? Kenapa bisa dibagi 2? Karena ujungnya genap. Pasti bisa dibagi 2. Kemudian kenapa bisa dibagi 3? Karena kalau dijumlahkan bisa dibagi 3. Coba. 1 tambah 0 tambah 3, 2, 3 kan hasilnya bisa dibagi 3, ya kan? 1 itu bisa dibagi 3. Karena totalnya 3, ya kan? 90 itu kan 9, bisa dibagi 3. Ah, gitu. Nah, sekarang kita pakai kombinasi linear. Contoh 4,10. Nyatakan 205 dan 75 sebagai kombinasi linear dari 205 dan 75. Nah, pertama kita cari dulu EPB-nya. EPB-nya 5 ya. EPB-nya 5. Coba kita harus tahu hubungan-hubungannya. Coba. 205 dibagi 75 hasilnya 2. Sisanya 55. Artinya 55 itu sama dengan 205 dikurangi 2 kali 75. Ya Allah, sama ya Allah dibalik kayak gitu. Ngerti ya membaliknya itu ya? Kemudian 75 dibagi 55 itu 1. Sisa berapa? 20. Nah, maka 20 itu sama dengan 75 dikurangi 1 kali 55. Kemudian 55 dibagi 20 itu 2. Sisa 15. 15 sama dengan 55 dikurangi 2 kali 20. Kemudian 20 dibagi 15 itu 1. Sisa 5. 5 sama dengan 20 dikurangi 1 kali 15. Nah, sampai situ saja ya. Kemudian 15 bagi 5 itu 3. Berarti PB-nya adalah 5. Sekarang pertanyaannya adalah 5 sama dengan 205X tambah 75Y. Berapakah X dan Y? Kalau kita coba-coba, itu akan lawas sekalinya ketemu. Ya kan? Lumayan lama kita akan ketemu. Maka bagaimana caranya? Maka caranya dengan kita membalik. 5 tadi dapatnya dari mana? 5 itu dapatnya dari 20 dikurangi 1 kali, ini kok tak inter nih kayaknya nih ya. Nah, mestinya begini nih. Nah, 5 itu sama dengan 20 dikurangi 1 kali 15, ya kan? Sesuai dengan tadi. 15 itu pas mana apa? 15 itu sama dengan 55 dikurangi 2 kali 20. Kita lakukan. Ini berarti 1 kali 55, negatif 1 kali 55. Kemudian 1 dikali 2 kali 20, soalnya positif jadinya ya. Positif 2 kali 20. Di sini ada 2, di sini ada 1, 20-nya jadinya 3. 3 kali 20 jadinya. Kenapa 3? Karena 20 ditambahi 2 kali 20. Jadinya 3 kali 20. Ini jangan dikalikan ya, pokoknya biarkan aja tetap dalam keadaan seperti itu. 20 sendiri sama dengan apa? Sama dengan lihat di atas ini 75 dikurangi 1 kali 55. Berarti 3 kali 75 dikurangi 3 kali 1 kali 55. Dikurangi 1 kali 55. Nah, ini jadinya 4. Kenapa 4? Karena ini 3, negatif 3, dikurangi 1, jadinya negatif 4. Nah, ya. Ya Allah. Ini 3 kali 75. Oke. Sekarang 55 dapatnya dari mana? 55 dapatnya dari atas ini. 205 dikurangi 2 kali 75. Masukkan ke situ. Berarti 4 dikali 205 kurangi 2 kali 75. Oke, ini 4 kali 2 kali 75. Berarti ketemu 4 dulu sini ya. Negatif 4 nih. Negatif 4 kali negatif 2, negatif 8. Positif 8. Positif 8 tambah 3 jadi 11. Jadi adalah 11 kali 75 ditambah negatif 4 kali 205. Nah, dari sini ketemu X-nya berapa? Negatif 4. Y-nya berapa? 11. Gitu caranya. Yang ini. 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 Ini dari sini. Kan negatif 4 nih. Dapatnya 4 di sini adalah ini loh. 3 kali negatif 1. Negatif 3 kan? Negatif 3 dikurangi 1 jadi negatif 4. Oke, ada lagi yang bertanya?
Saya stop dulu di situ. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan dulu sini. Nah, ini yang sederhana nih. Tentukan X-nya sehingga 102X tambah 90Y sama dengan 6. 102, itu ini tadi ya. Artinya 12 itu sama dengan 102 dikurangi 1 kali 90, ya kan? Kemudian, ini selalu adalah 7 kali 12 tambah 6. Berarti 6 sama dengan 20 kurangi 2 kali 17. Nah, 12 2 kali 6 tambah 10. Artinya PB-nya adalah 6. Ya kan? 6, 6 adalah 90 dikurangi 7 kali 12. Nah, ini sesuai dengan ini. Kemudian 12-nya sendiri, masukkan ya 12. 12 adalah 102 kurangi 1 kali 90. Nah, berarti adalah ini 90. Di sini ada 7. Nah, ini diuraikan, berarti negatif 7 kali 102 tambah 7 kali 90. Ini ada 90 di 7, berarti jadi 8. 8 kali 90 dikurangi 7 kali 102. Artinya X-nya adalah negatif 7. Nah, karena X tadi miliknya 102. Nah, kemudian Y-nya adalah 8. Nah, karena Y-nya milik daripada 90. Gitu. Oke. Kita gunakan cara kedua ya, cara kedua. Ini cara kedua. Oke, nanti kita ulang manunya. Cara kedua itu menggunakan NRLK. 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 Gimana caranya itu? Nah, ini kita kasih jadi K1, K2, K3, dan K4. Yang terakhir tidak dikasih K. Kemudian R1 selalu 1. L1, L0 selalu 0. R1 selalu 0, L1 selalu 1. R2 didapatkan dari R0 dikali dengan K1 kali R1. L2 didapatkan dari L0 dikurangi K1 kali L1. Contoh ini ya. Ini kan NRL. 1121. Nah, ini L-nya. Nah, L-nya. Ini kan L-nya mulai dari L0 dan L1 101 ya. Nah, yang penting itu adalah di K-nya ini. Nah, K-nya ini adalah mulai dari 2. Nah, berarti di sini, jadi yang ini selalu tetap nih. Nah, sampai sini selalu tetap. Yang berubah itu mulai dari R2 di sini. Ini sama dengan 1 dikurangi 0 kali 2. Makanya 1. Ya kan? Ini nah, 1 dikurangi 0 kali 2. Ini 0 dikurangi 2 kali 1. Makanya negatif 2. Oke. Nah, ke bawahnya lagi, yang ini adalah 0 dikurangi 1 kali 1, negatif 1. Ya, ini adalah 1 dikurangi negatif 2 kali 1, bacanya 3. Yang ini 1 dikurangi negatif 1 kali 2. Di sini agak yang ada prosesnya. Oh, enggak ada. Nah, ini ada nih yang pakai proses ya. Nah, ini yang agak ada caranya nih. Nah, pokoknya ini K1-nya 1, 7.
Nah, nih ada kan rumusnya. Jadi ini selalu tetap 1001. K-nya mulai dari satu. Ini mulai dari 0. K1-nya berapa? Satu. K2-nya berapa? 7. Dari hasil ini nah. Nih, hasil baginya tadi. Satu dan 7. Nah, ini 10. Satu dikurangi 0 kali satu. Ini 0 dikurangi satu kali satu. Oke, yang ini 0 dikurangi 7 kali satu. Ini satu dikurangi, pokoknya dia terus terus ke bawah. Nah, jadi melibatkan dua hal. Nah, maka dari sini ketemulah X1 dan X2-nya. Oke, ini barang yang contoh silakan sambil dipahami. Nah, oke ya, itu tadi selesai pembahasan kita tentang faktor persekutuan terbesar.